Selamat siang, perkenalkan, nama saya Ervina, peserta motivator magang gelombang 11. Apa kabar sahabat pembelajar semua? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi kurikulum dasar pada hari pertama, yaitu ada metode fun learning dan metode small safe system. Kita bahas yang pertama adalah metode fun learning. Apa itu metode fun learning? Apa itu fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Jadi di dalam proses belajarnya, anak merasa senang, nyaman, tenang, dan merasa bahagia. Tidak boleh sedetik pun anak merasa terpaksa ketika belajar. Mengapa harus fun learning? Supaya anak merasa senang, supaya anak tertarik, supaya anak semangat ketika belajar. Lalu apa tujuan dari fun learning? Tujuan fun learning adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Jadi anak tumbuh nih minat belajar dari dalam dirinya sendiri, tumbuh keinginan atau kemauan untuk belajar tanpa dipaksa oleh orang lain, tanpa disuruh oleh orang lain. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya adalah wajib. Jadi ketika kita membimbakan maka wajib fun learning. Siapa yang harus merasakan fun learning? Anak harus merasakan fun learning. Kenapa? Karena yang kita bimbakan adalah anak. Yang kita bimbing minat belajarnya adalah anak. Jadi anak harus merasakan fun learning. Sedangkan siapa yang harus menumbuhkan atau menciptakan suasana fun learning? Tentu saja adalah motivator. Motivator bertanggung jawab nih untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan setiap saatnya. Jadi, lalu bagaimana cara menciptakan fun learning? Nah, untuk menciptakan fun learning tentu saja adalah syaratnya itu mutlak, harus small safe system dan harus individual system. Tidak boleh salah satu saja, tetapi harus kedua-duanya. Bagaimana cara mengevaluasi apakah sudah fun learning atau belum? Nah, cara mengevaluasinya itu ada 3. Yang pertama, kita lihat afeksi anak. Afeksi anak itu adalah ekspresi anak. Anak itu tidak bisa berbohong. Ketika ia senang, maka dia akan menunjukkan ekspresi muka yang senang. Ketika dia tidak senang, maka dia akan menunjukkan ekspresi muka tidak senang. Nah, dari ekspresi anak inilah kita bisa melihat apakah proses belajarnya sudah menyenangkan atau belum. Proses kita membimbing minat belajarnya itu sudah menyenangkan atau belum. Selanjutnya adalah kita bisa lihat dari semangat si anak. Apakah anak sudah semangat di dalam belajar? Apakah ketika dalam proses belajarnya anak ini sudah mau mengulang sendiri atau belum? Nah, ketika sudah fun learning, tentu anak dengan sendirinya akan tumbuh namanya semangat belajar tersebut. Yang ketiga itu adalah kita bisa melihat motivator, apakah motivator itu sudah menikmati proses bimbingan belajar atau belum. Ketika suasananya sudah fun learning, tentu motivator juga akan menikmati di dalam proses bimbingannya. Sedangkan apa sih dampak yang terjadi apabila proses belajarnya menyenangkan? Dampak yang terjadi apabila proses belajar menyenangkan tentu saja adalah dampaknya itu adalah tumbuh minat belajar pada anak. Kenapa? Karena ketika proses belajarnya sudah menyenangkan, tentu anak akan mau mengulangnya. Nah, ketika anak sudah mau mengulang, anak akan siap ya. Anak akan semakin terlatih dan lalu siap. Nah, ketika sudah semakin terlatih dan siap, maka tumbuh minat belajar anak secara bergelora. Lalu kebalikan nih, kalau tidak fun learning, dampaknya apa? Nah, dampaknya adalah tentu saja kita akan merampas hak anak. Hak anak untuk apa? Itu hak anak untuk bermain. Nah, ketika kita tidak dalam proses belajar tidak menyenangkan, tentu hak anak untuk bermain itu akan terampas atau terebut. Nah, selain itu juga ketika proses belajarnya tidak menyenangkan, maka anak akan menganggap bahwa belajar itu menjadi sebuah beban di dalam dirinya, sehingga lama-kelamaan akan timbul benci belajar. Nah,
ketika sudah timbul benci belajar ini, maka akan menjadi generasi yang benci belajar. Jadi dampaknya itu sangat berpengaruh ya ketika kita tidak menciptakan suasana belajar yang fun learning. Suasana belajar yang fun learning itu sangat dibutuhkan di dalam kita membimbing minat belajar anak. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu adalah small step system. Apa sih itu small step system? Small step system adalah proses belajar yang bertahap sesuai kemauan dan kemampuan si anak. Mengapa proses belajar dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena tentu saja setiap anak berbeda. Nah, ketika setiap anak berbeda, kemauan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, maka di sini motivator tuh harus dapat memberikan materi atau modus sesuai dengan kemauan dan kemampuan si anak. Apa sih tujuan dari small step system? Tujuan small step system adalah tentu saja agar proses belajarnya menyenangkan, agar fun learning, maka harus small step system. Lalu bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar small step system? Caranya adalah dengan individual system. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Tentu saja dampak yang terjadi jika proses belajar small step system adalah tentu saja fun learning tercipta. Nah, ketika tidak small step system, tentu saja kita akan mengajar membimbing anak tidak sesuai dengan kemauannya, membimbing anak tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga anak akan terpaksa belajar, akan memaksakan anak belajar tidak sesuai dengan kemauannya. Nah, ketika sudah terpaksa seperti itu, maka kembali lagi akan anak menjadi benci belajar. Nah, jadi sangat penting sekali menerapkan metode Bimba, yaitu fun learning dan small step system di sini. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan mengenai metode fun learning dan small system pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan terus belajar.